Kita mau mulai masuk pronoun ya. Kita belajar teorinya dulu. Chapter 7 itu tentang kata sifat. Ya, nanti chapter 8 ini tentang kata ganti atau pronoun. Ya. Dan chapter 9-nya tentang pronominal suffix. Ini seperti apa, kita harus belajar pronoun dulu. Oke, nanti baru bisa ngerti pronominal suffix. Tadi saya review sebentar tentang kata sifat atau adjective. Nah, adjective itu apa? Adjective itu apa? Oke, fungsinya adalah sebagai apa? Kata sifat itu fungsinya sebagai apa? Iya, sebagai modifier ya, sebagai penjelasan pada kata benda. Ada 3 yang utama. Apa saja nih? Atributif, predikatif, dan substantifal. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani kita bisa lebih detail ya. Ada sebagai substantifal, adjectival, ya, dan atributival. Ya. Kita lihat lagi ini halaman 129. Ya. Nah, kamu lihat di situ ada yang namanya adverbial use dan substantival use. Ya. Atau substantival use itu berarti seperti ini. Dia sebagai berfungsi independen sebagai kata benda. Nah, kalau predikatif dan atributif ini menjelaskan apa? Kata bendanya gitu ya, bukan sebagai kata benda tapi menjelaskan kata bendanya gitu ya. Oke, saya screen dulu ya. Kalau dia sebagai substantival sebagai kata benda, oke. Nah, kalau dia sebagai adjectival berarti dia menjelaskan kata benda. Nah, ini ya. Nah, lalu kita lihat sekarang chapter 8 pronominal. Ini kalau di buku Daniel Wallace halaman 140 ya. Ini buku ini adalah pronoun atau kata ganti. Apa contoh kata ganti? Pronoun itu apa sih? Kata ganti, ya kan? Kalau kita cuma bahasa Indonesia jadi kata ganti. Kayak apa itu kata ganti? Contohnya apa? Hah? Kata ganti. Aku, itu kata ganti, ya kan? Joni dan Budi. Itu diganti menjadi kata gantinya apa? Mereka. Nah, itu kata ganti, ya. Apa namanya? Saya dan Budi. Kami atau kita, ya kan? Nah, di sini namanya itu personal pronoun. Ya, jadi kata ganti itu contohnya personal pronoun, kata ganti orang. Saya tadi Mary dan Budi, mereka. Ya, saya dan kamu berarti apa? Kita, gitu ya. Oke. Johnny berarti diganti apa? Dia. Kalau bahasa Inggrisnya he, ya kan? Nah, kalau kita ingat dulu belajar kata kerja, ada namanya person. Person itu berarti ada kata ganti, ada subjek, ada person orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga.
Nah, orang pertama itu aku. Lalu kami, itu yang jamaknya. Lalu orang kedua apa? Kamu. Ya kan? Lalu you ya, bahasa Inggris ya. Lalu yang jamaknya apa? Kalian. Lalu ada orang ketiganya, yaitu dia, ya kan? Dia. Jadi bisa ke laki-laki atau perempuan atau campuran ya, atau yang netral, misalnya untuk benda gitu. Nah, itu dia. Lalu yang jamaknya apa? Mereka. Nah, itu harus ingat ya. Kata ganti itu very basic ya. Orang pertama, kedua, ketiga. Itu namanya personal pronoun di sini. Ya. Nah, ini personal pronoun itu banyak muncul ya di dalam perjanjian baru. Apa saja tadi personal pronounnya? Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ya. Misalnya ini ada you, berarti orang kedua, ya kan? You are the Christ. Engkau adalah Kristus. Su eho Kristos. You berarti ini orang kedua tunggal, ya. Oke, itu orang dari kata ganti bisa fungsinya sebagai, nah kalau kata ganti orang bisa fungsinya sebagai nominatif ya, bisa sebagai subjek. Kalau dia nominatif berarti dia sebagai subjek. Tapi dia juga bisa sebagai objek. Ya, objek. Misalnya Yesus berkata kepadanya, nyanya ini perempuan ini. Tapi objek. Ya kan? Lalu posesif. Posesif itu berarti milik, buku saya. Oke? Tadi kalau saya punya buku, berarti sayanya subjek. Tapi itu buku sayanya apa? Posesif. Ya kan? Dia memberi buku kepada saya, sayanya di situ objek. Ya, jadi harus beda-bedakan yang mana dia sayanya itu sebagai subjek, objek, atau posesif. Atau yang keempat, refleksif. Refleksi itu berarti saya sendiri yang memberikan buku itu. Nah, saya sendirinya itu menjelaskan refleksif. Ingat ya, gitu. Oke. Jadi saya ulangi. Misalnya kata ganti orang itu di dalam kalimat ya atau di dalam sintaksnya dia bisa sebagai apa? Subjek atau nominative use. Ingat case nominatif? Masih ingat nominatif? Hah? Sudah dikubur ya. Jadi kalian meninggalkan materi ini banyak kuburan nih. Apa nominatif itu? Sebagai subjek. Ya kan? Nah, maka kalau subjek itu sebagai atau kata ganti orangnya itu sebagai nominatif, maka dia sebagai subjek. Misalnya contoh gini, saya mengajar. Kata ganti orangnya di situ apa? Saya. Ya kan? Saya mengajar sekarang. Nah, sayanya di situ apa? Subjek. Kata ganti orangnya apa? Orang pertama tunggal. Yaitu saya sebagai nominatif atau subjek. Alright. Nah, misalnya saya mengajar kamu. Kamunya di situ apa? Objeknya. Ya kan? Saya mengajar kamu. Kamu di situ apa? Objeknya. Nah, itu biasanya nanti case-nya adalah akusatif. Oke, atau datif bisa ya. Ya, akusatif atau datif itu bisa buat sebagai objek langsung dan tidak langsung. Ya. Nanti ingat lagi pelajaran akusatif, datif gitu. Ya. Misalnya saya buat kalimat sebenarnya saya memberi uang kepada kamu. Kamunya kan kata ganti orang kan? Nah, kamunya itu di situ apa? Objek tidak langsung ya. Saya memberi uang kepada kamu. Oke? Lalu misalnya saya buat
itu adalah buku saya. Kata ganti orangnya mana? Saya. Nah, saya di situ sebagai apa? Posesif. Ya, nanti kalau dalam case itu namanya genitif. Oke, uang saya di situ sebagai posesif atau milik. Nah, tapi itu kalau dalam bahasa Inggris nanti sebagai genitif. Ya. Nah, itu beberapa fungsi kata ganti orang tadi. Lalu misalnya dia sendiri yang mengorbankan nyawanya. Nah, kata ganti orang di situ ada berapa? Dia sendiri yang mengorbankan nyawanya. Ada berapa kata ganti orang? 2. Masa? 3, ya kan? Dia sendiri, nyawanya. Nah, dia itu berarti apa di situ? Subjeknya. Sendiri itu refleksifnya. Ya, itu namanya apa? Refleksif. Yang ini ya. Posesif, refleksif ini. Oke? Nah, jadi kata sendiri di situ tuh refleksifnya. Nyanya itu berarti apa? Posesif, milik. Nah, kalau ada bahasa Inggris itu nanti jadi genitif. Oke? Jadi kalau kalian lupa, ingat lagi dulu, ini angkatan ini nggak salah. Saya pernah rekam deh di YouTube itu dulu. Hah? Angkatan ini bukan ya? Yang waktu belajar Yunani 1, Yunani 2, itu saya rekam kok. Tahun berapa ini? Ada itu tentang tadi ya, tentang nominatif, genitif, datif, akusatif. Nah, ini kalian bisa ulangi di YouTube di situ, atau kalau enggak ya baca buku ini lagi. Ini. Oke. Nah, itu tentang personal pronoun ya. Nah, kalau di Ibrani kita lihat di sini chapter 8. Nah, ini kan ada apa namanya? Personal pronoun, ada I, we, ya kan? Ini subjeknya nih. You. Yang maskulin. Yang feminimnya you di sini. Lalu ada yang maskulin dan feminim orang ketiga, he atau it. Ini she atau it. Lalu jamaknya they. Nah, ini ngerti dulu ya. Tadi di Yunani juga seperti itu. Nah, di Ibraninya kalau aku itu disebut apa? Ani. Ya, atau anoki. Oke. Jamaknya kami, ya kan? Kalau aku jamaknya berarti jadi apa? Kami atau kita. Ini bacanya apa? Ana, henu. Nah, lalu second maskulinnya orang kedua tunggal tapi maskulin atna. Ya kan? Kalau jamaknya atem. Nah, feminim, orang kedua feminim tunggalnya a, ya, at gitu aja ya. Lalu di sini Athena, ya, atau Atna. 3 maskulin, who, ya kan? Kalau ini hem atau hema. 3 feminim, he, atau bisa hirekyot atau hirek aja ya. Lalu diikuti verb, hif, ya kan? Kalau mereka hen atau hena. Ya, coba kita baca. Ani, anoki, anahena, anahenu, ata, atem, at, atena, hu, hem, hema, hi, hif, hen, hena. Nah, kita harus bacanya lancar ya. Nah, artinya ya I, we, you, he, it, they, she, it, they. Kegunaannya ngapain?
kegunaannya tadi sebagai subjek. Oke, jadi I di sini sebagai subjek, we sebagai subjek. Contoh tadi sebagai subjek, kami sedang makan. Subjeknya apa di sini? Kami. Kami. Nah, kalau dalam Yunani itu istilahnya apa? Nominatif. Oke. Nah, nih dia sebut sebagai nominatif use. Oke. Nih, kita kembali ke sini ya. Jadi kalau you ketemu Ani, nah berarti dia sebagai subjek. Ya, ketemu him sebagai subjek. Subjek itu artinya apa? Pelaku dari kata kerja itu. Misalnya mereka sedang nongkrong. Subjeknya apa? Mereka, itu kata ganti orangnya, mereka. Ya, gitu. Oke, jadi sebagai subjek pronoun. Bisa lanjut? Gitu ya. Nah, contoh ini contohnya. Aku adalah Yahweh. Atau aku adalah Tuhan. Nah, kata aku di sini kan apa nih? Ani. Ya kan? Ani Jehovah. I am Yahweh. Oke? Ya, jadi kamu lihat personal pronoun-nya itu berfungsi di sini sebagai apa? Subjek. Oke? Nah, lalu di sini who, Navi, David, ya kan? Who itu artinya tadi apa? He. Ya, Navid itu nabi, Zadik itu righteous. Nah, Zadik ini nanti jadi kata sifat, ya kan? He is a righteous prophet. Dia dia nabi yang benar. Atah, ini you dua maskulin singular, ya kan? Kamu. Melek, tof. Melek itu apa? Hakim. Hakim. Raja. Tof itu kata sifatnya good. Atributif, ya kan? You are a good king. Nah, jadi tadi a good king-nya kan kita udah pelajari nih kata sifat atributif. Nah, sekarang kamu lihat yang di depannya nih. Subjeknya you, ya. Ahim, Anahenu. Anahenu tadi apa? We, ya kan? Nah, di sini we are brothers. Oke? He, Isa, apa? Hakama. He itu she, subjeknya. Oke, Isa itu woman, Hakama itu wise. Jadi she is a wise woman, ya, wanita bijaksana. Nah, atem itu tadi apa? You, second maskulin plural kan? Kalian, laki-laki. Ya, bait, lalu hagedolah, ya. Nah, bair, bukan bait ya, bair itu kota, ya. Hagedolah itu besar. Oke, ir itu artinya apa ini? Kota. Lalu diikuti preposisi, ya kan? Ba, berarti ada in-nya. Nah, ingat kita belajar preposisi kan? Berarti ada in. Oke. Jadi saya takut kalian itu belajar di chapter 8, tapi chapter 5, 6, 7 lupa. Nah, repot kita. Nah, harus terus diulang, ya. Nah, bait berarti in. Lalu ada ir berarti city. Tapi ha, gedola. Ha ini berarti ada de-nya di sini. Gedola itu great, kata sifat. Berarti you are in the great city. Alright. Nah, yang dicetak merah ini apa nih? Yang dicetak merah ini apa maksudnya nih? Apa? Subjeknya atau personal pronoun-nya. Ya, nah kamu lihat personal pronoun ini di subjek, lalu dia bisa diikuti apa? Predikat. Kan kalimat itu kan intinya cuma dua, ya, subjek dan predikat.
Nah, kalau subjeknya bisa diisi dengan personal pronoun tadi. Lalu predikatnya diisi dengan kata kerja. Ya. Nah, nanti kita Ibrani 2 baru belajar kata kerjanya. Belajar seperti kayak imperfect, perfect, nival, hoval, dan sebagainya. Ya. Nah, di sini Ibrani 1 kita masih belajar seputar substantif atau kata benda, kata sifat, kata ganti, preposisi. Sama kayak di Yunani juga begitu. Kita belajar kata bendanya, kasusnya, ya kan, preposisinya di Yunani 1. Nah, oke. Nah, kamu lihat nih yang cetak tebal ini subjeknya di depan. Tapi kalau yang ini bisa di belakang ini. Nah, dalam Ibrani susunan katanya itu boleh dibalik gitu ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ini sebagai subjek. Lalu kalau ini kan berarti predikatnya kan? Yang hitam-hitam ini apa namanya? Predikat. Nah, predikatnya itu apa namanya? Bagian yang keduanya, kata kerjanya gitu ya. Jadi ada subjeknya, lalu ada predikatnya. Nah, oke. Nah, masih ingat seperti ini ya, misalnya nih, masih ingat ya. Nih, buka. Nah. Sehingga ini saya gambar diagramnya. Oke, subjek predikat ya. Di misalnya ya. Nah, nih. Misalnya ini namanya apa? Subjek. Ya kan? Kalau ini namanya apa di sini? Predikat. Ya. Nah, ini subjek. Ini namanya predikat. Nah, subjeknya apa ini? Hotels. Ya kan? Hotels itu kan bisa diganti apa? He. Orang ketiga tunggal. Ya kan? Nah, ini. Lalu Egape senton kosmon auton hoste edoken ton huion tu monoge. Ini Yohanes 3:16 ya ini ya. Hina hopisteo es auton pas apoletai me ala eke soen ayunio. Ya. Nah, kalau kita artikan lihat di sini ya, subjeknya cuma satu. Allah. Ya kan? Nah, kalau dia diganti pakai personal pronoun apa? He. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau di Ibraninya apa tuh? He. Who. Ya kan? Kalau she-nya apa? She-nya apa di sini? He. Ya kan? Kalau she-nya he. Kalau he, who. Nah, ini dia. Oke, jadi saudara perhatikan di sini bisa jadi subjek, di sini adalah predikatnya. Ya. Tapi saya mau kalian juga misalnya belajar Ibrani ya atau belajar Yunani, pada intinya nanti kamu tuh harus bisa lagi membedakan ini subjek, ini predikat. Ini paling basic. Jadi ini subjek, sentence itu ada S, ada S itu subjek. Nah, berarti ini bisa diisi oleh apa? Personal pronoun. Ya. Nah, predikat ini diisi oleh apa? Nanti kita belajar verb. Nah, kalau verb di Yunani itu kan ada apa saja ini? Nah, verb itu ada gendernya nggak? Nggak ada. Ada numbernya nggak? Numbernya ada nggak? Ada. Orang tunggal atau jamak, ya kan? Ada personnya nggak? Ada. Ya kan? Personnya. Itulah orang pertama, kedua, ketiga. Oke? Lalu ada voice nggak? Voice itu apa? Voice itu contohnya apa? Aktif, pasif, middle, ya kan? Nah, lalu
ada tense-nya nggak? Ada tense-nya nggak? Ada. Tense-nya itu kayak present, past, future, aorist, apa lagi? Perfect, apa lagi? Imperfect, apa lagi satu lagi? Pluperfect, ya kan? Ada 6 kan? Apa aja? Present, imperfect, aorist, future, tadi perfect dan pluperfect. Jadi perfect itu ada 3, perfect, imperfect, pluperfect. Lalu ada aorist, ada future, ada present. Nah, present itu maksudnya apa? Jadi sekarang. Kalau imperfect, lampau, selesai, ya kan? Oke, kalau aorist momentum di masa lampau, at one point atau once upon a time. Nah, itu aorist itu. Ada judul filmnya Once Upon a Time, ya kan? Pada suatu waktu di masa lampau. Nah, itu aorist. Seperti Tuhan berinkarnasi, itu satu momentum. Lampau kan? Tapi nggak dipakai imperfect. Pakainya aorist. Karena ada satu momentum atau once upon, ya. Nah, itu aorist dengan imperfect bedanya. And then apalagi perfect apa? Perfect itu artinya apa? Time-nya perfect, berarti maksudnya apa? Ini nggak ada ingat lagi nih. Apa? Iya, tindakannya dimulai di masa lampau, tapi berlangsung hingga sekarang. Itu namanya perfect. Ingat itu aja yang penting. Detail-detailnya lupa, jadi ulangi lagi lah ya. Yang penting ingat poin-poinnya, pokoknya. Lalu pluperfect. Dari lampau sampai lampau. Misalnya contohnya dari tahun 2000 sampai 2010. Itu lampau sampai lampau. Ya. Lalu future. Future itu apa? Akan datang gitu ya. Nah, jadi saudara mesti ingat gitu. Oke. Nah, misalnya kalau ini ya, kita pelajari ini. Oh, ini theos subjeknya. Lalu ini ada egapesen. Nah, ini berarti predikat ya kan? Oke, tapi predikatnya ini beranak cucu gitu loh. Nah, dia punya anak namanya edoken ini. Sama-sama kata kerja. Lalu edoken ini punya anak lagi namanya apoletai dan eke. Nah, ingat pelajaran ada induk kalimat dan anak kalimat gitu. Ya, nah, jadi saudara lihat di sini. Misalnya ini ya. Hotheos ala egapesen. Nah, ini ketemu ini namanya aorist. Ini Yohanes 3:16 kan kalian udah hafal isinya. Ya. Ini kalau ayat Alkitab itu kan ribuan ya. Kalau dipadatkan jadi satu ayat yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ya. Kalau dipadatkan inti dari kitab suci itu ya Yohanes 3:16 itu. Nah, Allah mengasihi dunia. Nah, kata egapesen ini apa di sini? Dia pakai apa aja? Aorist. Nah, berarti saudara langsung harus ingat nih, aorist itu artinya apa? Apa? Oke, satu once upon a time in the past, ya kan? Allah mengasihi dunia. Nah, dia pakainya aorist.
Nah, kenapa kok auris? Kenapa kok Yohanes nggak pakai perfect, nggak pakai future atau tadi ya tenses yang lain, misalnya imperfect, present misalnya. Kenapa kok dia pakai perfect, auris? Nah, berarti kalian harus ngerti apa itu auris. Ya, gitu. Nah, sehingga waktu nanti kamu menjelaskan Yohanes 3:16 itu jadi eksak, tepat. Ya, jadi apa namanya? Eksak, tepat. Lihat, itu dia pakai auris. Berarti Allah mengasihi dunia itu once upon a time in the past. Nah, kita tahu bahwa waktunya Allah itu adalah waktu yang apa namanya? Allah mengasihi itu adalah waktu yang bukan hanya sekarang, tapi once upon in the past yang kita nggak tahu kapan. Itu auris. Kapan Allah mengasihi dunia? Kita nggak tahu, di masa lampau. Gitu. Ya, dan itu adalah satu momentum. Nah, tentu kita bisa refer itu kepada Kejadian pasal 1. Waktu Allah menciptakan dunia itu karena dia adalah Allah yang kasih. Jadi kalau dikatakan hotheos agape on kosmon, nah berarti kita tuh harus lihat, kalau auris kita harus refer, jelasin masalah kejadian itu. Genesis itu. Ya. Allah yang di luar waktu masuk ke dalam waktu, akhirnya jadi auris dia. Mengasihinya jadi terkukung yang namanya masa lampau. Tapi kita nggak tahu kapan ini. Nah, kapannya, sejak kapan? Berarti sejak dunia ini ada. Begitu dunia ini ada, Allah mengasihi. Kalau dunia ini diciptakan oleh dia, maka dunia itu dikasihi oleh dia. Jadi momentumnya kapan Allah mengasihi dunia ini? Nah, in the past. Itu kata auris. Tapi kapan? Kita nggak tahu. Namanya auris. Itu namanya auris. Nah, jadi Yohanes itu mau flashback ini ke belakang. Makanya dia pakai auris. Dia nggak pakai present yang sekarang. Ya, tapi dia pakai auris. Berarti ini harus Yohanes mau flashback ke belakang bahwa dunia ini ada karena kasih Allah. Maka dunia ini diciptakan, di situ Allah mengasihi dunia. Tapi kita tahu dunia ini jatuh ke dalam dosa. Nah, lalu jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini terkukung oleh apa namanya? Iblis, dosa, kematian gitu ya. Nah, maka Allah itu mengutus nabi-nabinya. Kasih tahu nih. Sampai puncaknya anaknya sendiri yang diutus. Nah, ini maka nanti dia ngomong ini. Allah edoken nih berikutnya. Edoken itu artinya apa? Auris lagi. Ya kan? Edoken di sini artinya apa? Give. Mengaruniakan atau memberikan. Nah, waktu Allah memberikan anaknya yang tunggal ini, tonhu yang monogen ini, anak mengaruniakan anak tunggal itu, kata mengaruniakan dipakai di sini apa? Auris. Artinya apa lagi nih auris? Nah, lampau. Dalam satu waktu di dalam sejarah, once upon a time tadi. Kapan? Kalau ditanya, kita nggak tahu persis. Pokoknya itu di masa lampau, di dalam waktu sejarah manusia itu. Dan itu adalah satu once upon a time, satu momentum, satu titik. Nah, makanya kalian penting ya belajar kayak gini. Untuk apa sih ikut belajar ini gini? Nah, ini past, ini present, ini future. Ya. Nah, auris itu di sini satu titik. Itu namanya auris. Kalau imperfect satu kejadian biasa. Tapi ini satu momentum, satu titik. Yohanes pakai auris itu mau menerangkan ini anak Allah datang. Ini adalah satu fakta sejarah. Sama seperti dunia ini ada, itu karena kasihnya, itu fakta sejarah. Jadi Yohanes memakai auris itu menegaskan ini bukan mitos. Allah menciptakan dunia ini bukan mitos.
Ini auris. Ini fakta sejarah yang pernah terjadi. Kayak kamu pernah lahir kan? Pernah lahir kan kamu? Nah iya, makanya auris kamu. Ya, waktu kamu lahir itu harus bentuknya auris. Satu momentum dalam satu titik sejarah itu kamu keluar dari rahim ibumu. Nah, itu auris. Fakta sejarah. Tapi satu momentum. Nah, itu namanya auris. Ya. Oke, jadi kalau Allah mengaruniakan anaknya tunggal, di sini artinya apa? Kalau itu auris, mengaruniakan. Allah memberikan. Berarti bahwa Kristus itu datang adalah satu fakta sejarah di masa lampau dan ini adalah satu momentum, berarti satu puncak. Ya. Lalu ada dunia yang dikasihi, lalu ada anak Allah ini yang datang. Nah, itu. Ya. Lalu ada anak Allah yang datang. Jadi ada dunia yang dikasihi, itu auris. Lalu ada anak Allah yang datang, itu juga auris. Jadi kamu lihat, kalau kita ringkas seluruh kitab suci itu ya, kalau ini mewakili PL yang dikatakan ya. Ini mewakili PL, Hotheos Agape Senton Kosmos. Ini mewakili PL. Lalu anak Allah itu dikaruniakan. Nah, ini PB-nya. Gitu. Ya. Nah, lalu dia datang untuk apa ini? Supaya ya ini future-nya. Apoletai dan eke. Nah, kamu lihat di sini ya. Apoletai. Ini kalau kita parsing apa? Subjunctif auris. Oke, kalau ketemu nih subjunctif maksudnya apa? Subjunctif itu tadi bagian dari apa? Nah, jadi kalau kata kerja itu punya namanya apa? Tadi ada tense, ya kan? Terus apa lagi? Punya apa lagi? Kata kerja itu punya apa lagi? Ada tense tadi. Ada 6 tense, ya kan? Lalu punya apa lagi? Voice. Ada aktif pasif. Benar nggak? Lalu middle. Lalu ada namanya apa ini? Mood. Oke, namanya apa? Mood. Nih. Mood itu berarti ada 4 apa saja? Nah, gitu. Subjunctif, optatif, imperatif, indikatif. Jangan lupa ya. Lalu ada namanya person, ya kan? Lalu ada namanya number. Nah, kita hari ini masih pelajari person ini. Ya. Jadi nanti kalau kamu lihat Ibrani, kita sudah pelajari personnya nih. Numbernya singular plural, ini juga udah. Oke. Nah, waktu di Yunani kita ada mood, ada voice, ada tenses. Nah, sekarang ini kamu lihat ya, apoleta ini itu tensesnya apa? Auris. Moodnya apa? Subjunctif. Subjunctif itu berarti mood apa itu? Ingat nggak? Hah? Subjunctif itu mood apa? Mengandaikan? Bukan. Subjunctif itu ada mood satu kemungkinan. Ya, kemungkinan atau apa namanya? Satu kemauan. Nah, itu subjunctif. Jadi sesuatu yang belum pasti terjadi. Ya, namanya mau, namanya mungkin. Bisa iya, bisa enggak. Nah, itu subjunctif. Kalau indikatif, nah kamu lihat ya, egapesen itu indikatif. Berarti Allah mengasihi dunia itu fakta. Edoken itu juga indikatif, ya kan? Tapi apoletai, binasa, ini pakainya apa? Subjunctif. Nah, ini artinya apa? Kenapa kok Yohanes pakai subjunctif? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
Kata binasa itu bukan indikatif loh. Kalau indikatif berarti itu apa? Pasti fakta ya kan. Tapi kalau subjektif masih kemungkinan. Jadi kata binasa ini apa? Subjektif maksudnya apa di sini? Hah? Maksudnya apa ini? Kalau ini subjektif. Berarti apa? Ini tergantung orang itu. Jadi bukan Allah yang sudah menetapkan di surga sana ini A binasa, B masuk surga gitu. Oke. Nah, itu gunanya kalian itu duduk di kelas ini belajar bahasa. Oke, living. Nah, namamu apalagi living. Ya, bukan dating ya. Living berarti artinya yang hidup. Oke. Jadi kamu mainnya otaknya masih hidup juga. Jadi apa yang dari pelajari diingat lagi ya. Jangan dikubur, kubur mati. Gitu. Diingat lagi. Nah kalau itu subjektif, berarti kamu mikir nih. Kata binasa ini berarti bukan indikatif. Berarti di sini Allah memberi peluang kepada kita untuk menghindari yang namanya kebinasaan. It's not indicative, ya. Nah, lalu dia pakai auris. Ini kenapa kok auris? Nah, ini artinya gini. Auris itu kan tadi once upon a time in the past, ya. Jadi dia binasa atau tidak itu bicara soal kehidupan kita nantinya di masa lampau. Nah, binasa atau tidak itu nanti akan datang, tapi akan datang itu ditentukan oleh hidupmu dari lampau sampai nanti. Jadi, ya, gitu. Jadi kalau auris itu kan satu momentum di dalam hidupmu itu, ya, kamu percaya nggak kepada Kristus? Satu titik itu loh di dalam hidupmu. Kamu percaya nggak kepada Kristus dan hidup di dalam Dia? Artinya satu titik dalam hidupmu itu kayak kamu menempel nggak pada pokok itu, atau kamu justru udah dekat. Kayak kamu tebang pohon itu atau tebang ranting itu begitu kamu kan satu momentum ya kan? Ya benar. Kayak kamu lahir itu kan satu momentum. Nah sama ketika kita jadi orang percaya itu juga satu momentum. Nah, tapi di sini subjektif berarti tergantung siapa? Allah atau kita? Kita. Makanya dipakai subjektif. Tapi auris, berarti ini harus ada satu momentum dalam hidup kita ini kamu nempel kepada Kristus, percaya kepada Dia. Itu Jadi, paham? Oke. Nah, itu. Lalu yang kedua, ini eke. Eke ini berarti tensi apa nih? Present, tapi subjektif, benar nggak? Ya kan? Nih, kamu lihat nih, subjektif, present, aktif, person singular. Itu pesannya apa? Orang ketiga. Orang ketiga itu berarti apa? Tiap-tiap individu. Jadi Allah itu nggak nyelamatin keselamatan itu adalah keputusan orang. Memperoleh hidup kepribadian itu adalah masalah individu. Nah, third person, oke? Jadi kamu bisa ngerti. Singular, tunggal ya kan? Lalu aktif. Nah, aktif ini berarti apa? Voice-nya. Kita yang harus ambil keputusan, bukan orang lain. And then subjektif. Nah, di sini subjektif berarti artinya apa lagi tadi? Subjektif. Hah? Iya. Nah, kalau itu adalah subjektif berarti tergantung apa? Keputusan kita. Jadi Allah nggak menetapkan siapa aja yang binasa atau diselamatkan. Allah di sini hanya indikatifnya apa? Edoken, memberikan atau mengaruniakan. Oke? Lalu yang dipakai kenapa kok present? Nah, ini menarik.
memiliki hidup kekal. Jadi kehidupan kekal itu always present, bukan future. So, our life, future, kehidupan kita yang kekal itu apa? Sejak kamu memiliki Kristus. Nah, itu always present. Maka kekal itu nggak pernah ada lampau, ada akan datang. Always present. Ya kan? Nah, sekarang kita kembali ke ini. Ini satu materi kita ya. Nah, saya ingin kalian itu ingat ya. Oke. Ingat ini lagi. Ya. Lalu kalau ibarat pohon, ini akarnya, ini batangnya. Yang namanya pohon itu kan nggak cuma akar batang, ada ranting, ada cabang, ada dahannya, lalu ada daun-daunnya. Nah, ini seperti inilah. Oke. Nah, ini mungkin ini batangnya di sini. Lalu di sini ada cabangnya. Lalu ini ada dahannya, lalu di sini ada rantingnya. Kan gitu. Ya. Tanya, Pak, buah sama pohonnya mana? Daunnya. Ya, kamu tambahin sendiri. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, kalau kamu bisa ngerti ini, ya, lalu kamu bisa kamu bisa jelaskan teks ini jadi lebih akurat. Benar? Kenapa kok? Kalau tadi kita nggak bisa menjelaskan ini, kita nggak tahu auris itu apa di dalamnya, kita nggak ngerti ini barang apa, maka kamu bisa jelasin nggak? Nggak bisa. Sama seperti ini. Mari Tesi, ya, beli buah delima. Kamu bingung, buah delima itu kayak apa ya? Mungkin berduri-duri kali. Buahnya yang berduri-duri gitu. Oke, bukan belilah. Kamu jelasin tentang buah delima kepada saya. Nah, padahal si Maritais itu nggak pernah lihat buah delima itu kayak apa bentuknya, rasanya juga nggak pernah makan, nggak pernah lihat, nggak pernah sentuh gitu. Lalu tiba-tiba ada soal ujian, jelaskan tentang buah delima. Ya, atau kamu disuruh jelasin khotbahkan tentang buah delima. Nah, kamu barangnya aja nggak pernah lihat. Kamu mau gimana jelasin? Ya, kamu akan berandai-andai aja kan. Buah, oh berarti ini buah delima ini salah satu buah-buahan. Yang pasti rasanya manis. Gitu ya. Atau kamu akan ngomong rasanya asin misalnya. Ada buah yang rasanya asin, asam ya. Asin itu cuma di dapur kalian aja. Lalu kamu akan jelasin apa lagi? Oh ya, buahnya besar seperti semangka. Oke, kan akhirnya jadi ngawur kan? Kenapa? Karena kamu nggak kenal apa itu barangnya itu, paham ya? Nah, sama seperti ini. Kamu kenal nggak barang Yohanes 3:16? Hah? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak barangnya ini? Pernah lihat nggak barangnya? Hah? Nggak pernah. Terus kamu sok-sok jelasin gitu. Iya, kamunya itu. Ya. Nah, gimana? Kan gitu ya. Oke. Nah, maka pelajari seperti ini ya. Oke. Kita kembali ke ini. Ke bahasa Ibrani. Nah, ini barangnya ini seperti ini, kamu harus kenal ini. Tentang pronoun, ya. Oke. Tadi ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita lanjut ya. Lalu pronoun itu bukan hanya personal, tapi ada juga yang namanya apa? Demonstratif pronoun. Demonstratif pronoun itu contohnya kayak this, bahasa Inggrisnya ya.
atau that. Nah, di sini untuk benda menunjuk benda yang dekat bisa diganti dengan this, benda yang jauh bisa diganti dengan that. Itu. Ini itu. Ya. Nah, misalnya ini contohnya ya. Ada bentuknya, kalau Yunani itu namanya hutos, proximity. Ya. Ini adalah batu yang ditolak oleh kamu para pembangun, builders. Nah, itu proximity-nya. This is the true God in eternal life. Inilah Allah yang benar dan hidup kekal. Nah, this ini. Ini namanya demonstratif pronoun. Ya, ada namanya ekenos, yaitu itu. Yang jamak, ya. Those things, mereka atau itu. Oke, ekeno atau ekenos, ini that, ya. Ada namanya ode. Ya. These things, tade, ya. Ini tade, artinya ini. Nah, oke. Jadi kamu lihat ada namanya demonstratif adjektif, demonstratif pronoun yang namanya kayak this atau that. Ya, atau this atau those. Nah, ini dia. Ada this, ada that, ada this, ada those. Oke. Jadi ada maskulinnya, ada femininnya, lalu ada singularnya, ada pluralnya. Nah, apa gunanya demonstratif ini tadi? Demonstratif itu gunanya apa? Menunjuk sesuatu. Ya. Oke, demonstratif. Demonstratif itu artinya apa? Pointer, menunjuk. Misalnya, kalau benda yang dekat, kita bisa katakan ini. Jadi misalnya, gelas ini. Ini, ya kan? Gelas itu, kalau jauh. Alright? Ya. Saya kalau itu jadi demonstratif. Ini, misalnya gelas ya. Ini kan bendanya dekat ya. Oke. Lalu saya bisa ganti. Ini adalah gelas saya. Nah, kata ini itu maksudnya apa? Menggantikan gelas. Paham ya? Itu adalah uang saya misalnya. Nah, kata itu maksudnya menggantikan bendanya yang jauh. Oke? Ya. Ini lihat cinta akan uang. Oke. Paham? Nah, kita lihat kalau di Ibraninya ini Pak baca Z itu this maskulin singular, ya. Lalu feminin singularnya dikatakan apa? Zot. Apa? Zot. Oke, maskulin singularnya yang jauh that, who. Ya, femininnya he. Nah, ini seperti kayak pronounnya ya, personal pronounnya. Lalu yang plural maskulinnya ele. Feminin pluralnya sama, ele. Maskulin pluralnya hem atau hema. Ya. Lalu feminin pluralnya hen atau hena. Oke, coba baca. Z. Dot. Who. He. Ele. Oke, gampang ya bacanya. Kalau masih bingung-bingung, nah, lihat lagi update-nya. Ya. Harus terus diulang ya. Yang kesalnya itu udah masuk Ibrani 2, bacanya juga masih salah-salah. Itu yang bikin saya itu kacau. Kenapa? Nah, berarti dia nggak ngulangin, udah lupa, terus nggak dipelajari lagi gitu. Ya, jadi kalau jangan sampai nanti udah masuk Ibrani 2, apalagi udah selesai Ibrani ya, bacanya masih salah-salah, malu saya. Biasanya kita jarang ya dengar orang itu khotbah pakai bahasa asli ya sekarang.
atau misalnya pakai bahasa asli itu udah jarang sekali, ya. Nah, saya ngajar itu beberapa pendeta-pendeta itu juga begitu tuh. Mereka udah khotbah mungkin banyak ya, ratusan kali, tapi nggak pernah belajar bahasa asing. Ya tidak kalah tuh dengan ustadz-ustadz yang di masjid itu. Yang mereka loh Al-Quran itu harus bahasa Arab. Ya lihat aja tuh khotbah-khotbah bulan puasa ini ya. Saya dulu suka dengar apa itu Kiai Zainuddin MZ. Nggak dengar ya? Mungkin dia udah meninggal ya. Nah, saya tuh suka sekali dengan khotbah dia. Dia kalau ngutip ayat tuh pakai bahasa Arab, lalu dia terjemahin, lalu dia khotbah tuh pakai ilustrasi-ilustrasi gitu ya. Nah, itu yang menariknya adalah waktu orang-orang Islam itu khotbah ya, atau di masjid di mana-mana gitu, mereka selalu pakai apa? Ayat Al-Qur'annya yang aslinya ini. Bahkan dihafal loh ya, tanpa apa namanya? Buka, karena mereka tuh udah terbiasa namanya istilahnya katam ya, menghafal Al-Qur'an itu. Dihafal luar kepala gitu terus terjemahin gitu. Nah, kita ini misalnya kalau suruh hafal Yohanes 3 ayat 16 aja kan, yang katanya tadi inti dari seluruh perjanjian baru, kita aja nggak hafal ini. Ya kan? Dan jangan bahasa Indonesianya juga nggak hafal. Karena gitu. Paling apalagi Ibrani apa Yunani atau Ibrani. Ya, jadi kita kalah sangat jauh ya. Kalah sangat jauh dengan mereka. Ya. Jadi kalau menurut research dari Forbes Lister itu tahun 2080 mereka tuh akan mengalahkan jumlah penduduk Kristen di dunia. 2080. Ya, akan menjadi agama paling besar di dunia. Gitu. Ya, baru yang kedua itu kekristenan. Kekristenan itu kan ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodoks, ada macam-macam ya. Yang bidat-bidat semua di situ. Ya, itu Kristen. Kristen paling banyak bidatnya dari dulu yang. Nah, kalau Islam itu nanti tahun 2080 ya, kira-kira 60 tahun lagi mereka akan menguasai dunia ini. Ya, sehingga nanti kita lihat semua di jalan-jalan mungkin tulisan Arab semua. Gitu. Dan sekarang aja udah mulai ya kan, di mana-mana tuh banyak kali nuansa-nuansa Arab. Karena Arab identik dengan Muslim gitu, ya dari sana. Nah kita yang Kristen ya makin lama kayak bahasa seperti ini mungkin akan punah untuk generasi-generasi mendatang. Siapa yang mau belajar seperti ini lagi? Ya kan? Karena kita tuh memimpikan sesuatu kayak metaverse yang aduh mampus nih. Yang real aja kita nggak belajar gitu. Ya, apalagi kayak bahasa seperti ini itu akan mungkin ya saya prediksi nggak tahu ya kayak kalian ini generasi ini aja lah ya apa akan tertarik belajar seperti ini lagi? Mungkin 10% itu dari kalian ini misalnya berapa orang ya yang tertarik untuk dalami, pelajari dan sebagainya mungkin 1-2 orang. Iya serius sih gitu. Habis itu ya kan ini kan cuma numpang lewat aja kan, cuma belajar ya sekadar belajar kan. Oke. Nah beda kalau misalnya dengan mereka belajar agama identik dengan bahasa. Maka dari kecil mereka tuh diajarin bahasa Arab. Ada bahasa nggak bisa jadi nggak ngerti agama Islam. Karena mereka wajib baca Al-Quran itu dalam bahasa asli. Ya walaupun memang banyak ya orang Muslim abangan ya, yang nggak pernah sholat, nggak pernah baca Al-Quran itu juga banyak. Tapi banyak juga ya apa ngerti gitu loh. Ya, terutama para apa namanya santri-santrinya, ustadznya itu kalau baca Al-Quran nggak pernah mereka lihat yang bahasa Indonesia, semuanya Arab gitu. Ya. Karena bahasa itu identik dengan iman mereka, agama mereka ya bahasa Arab itu. Nah kalau kita kan enggak ya, kita lebih kepada sentral figurnya Kristusnya gitu.
Ya memang yang menyelamatkan bukan bahasa ya. Kamu diselamatkan bukan karena kamu ngerti bahasa Yunani gitu loh. Memang bukan ke situnya. Cuma problemnya adalah eksesnya, kita lama-lama meninggalkan bahasanya itu. Ya. Makanya harus ada apa ya? Jadi kalau kalian pelayanan di gereja, ya bisa ajarin orang-orang muda di situ untuk ngerti bahasa Ibrani. Pasti mungkin ada yang tertarik, atau bahasa Yunani. Pakai aja Bible, ajarin aja contoh-contohnya gitu. Ya, ajarin cara bacanya gitu. Nah, sehingga apa namanya ya, generasi-generasi mendatangnya itu ya masih tahu kalau bahasa Alkitab itu bahasanya kayak gini nih modelnya. Gitu. Ya. Oke. Kita kembali ke topik ini. Ada pertanyaan sampai di sini tentang demonstratif, ada singular, plural, dan seperti ini. Oke. Nah, kalau enggak kita lihat. Demonstratif itu gunanya untuk apa? Nah, demonstratif gunanya untuk apa? Tadi dikatakan di sini apa? Point, menunjuk sesuatu. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Contohnya, demonstratif itu dibagi dua. Ada kata sifat, tapi ada kata gantinya. Tadi saya misalnya katakan gini, gelas ini, berarti ininya di situ adalah kata sifat. Ya, nah misalnya this man, this woman, this good man, this good woman. Nah, kamu lihat kata demonstratifnya apa di sini? This, this, ini namanya demonstratif. Tapi dia diikuti kata benda. Man, woman, good man atau good women. Ini kata bendanya kan? Nah, maka demonstratif this, this ini menjadi apa? Demonstratif adjective. Paham nggak? Kenapa demonstratif? Karena di sini menjelaskan apa? Man. Di sini menjelaskan apa? Woman. Di sini menjelaskan siapa? Man. Di sini menjelaskan siapa? Women. Get it? Paham? Ya. Nah, kalau Ibraninya ha'is itu apa artinya? Man. Lalu diikuti haze. This man artinya. Ya. Ha'isha, hazot. This woman. Ya. Lalu ha'anazim, hatovim, ha'eleh. Apa? Ha'eleh itu artinya apa? Yes. Ya kan? Hatovim itu good. Ya. Ha'anazim, men. Laki-laki jamak. Jadi yes, good man. Nah, DC ini apa? Demonstratif adjective. Paham? Oke, hanasim, hatofot, haleh. Diterjemahkan, des good women. Women-nya apa di sini? Hanasim. Good-nya apa? Hatofot. Nah, tofot ini kan kata sifat ya. Menjelaskan women-nya. Haleh. Apa itu? Des. Nah, desnya di sini jadi demonstratif adjective. Oke, nah sama di dulu kita di Yunani kan nggak pernah belajar ya. Saya kadang-kadang saya skip di sini ya waktu itu, tapi ada yang saya jelasin juga. Mungkin tingkat ini ada tingkat yang lain ya, tapi saya ulangi di sini. Jadi kalian sekali ingatnya Yunani ya. Ya bagi saya ini kan Ibrani kan pelajaran bahasa yang terakhir ya, kalau nggak diingat lagi ya lupa nanti kita. Nah, jadi kalau di Yunani demonstratifnya itu contohnya seperti autos, ekenos. Kalau di Ibrani apa? Tadi haze, hazot, ya, atau ze, zot, ele, hen, hem. Oke, itu di Ibrani. Kalau di Yunani
ada namanya misalnya seperti hutos, ekenos, ya. Nah, fungsinya sebagai apa namanya proximity. Proximity itu artinya apa namanya? Nanti kalau di sini disebut sebagai demonstratif pronounnya, ya. Lalu ada fungsinya sebagai remoteness, jarak, ya. Lalu di sini juga untuk personal pronounnya. Jadi misalnya kayak harusnya ada this itu diganti him-nya gitu ya. Oke, ini nggak usah tahu juga nggak apa-apa. Yang penting tahu bahwa fungsi dari demonstratif itu adalah untuk menunjukkan apa? Sesuatu. Oke. Nah, misalnya ini gelas ini. Nah, berarti ini gelas yang ini menunjukkan gelas ini. Dekat, yang dekat ya. Oke, ada pertanyaan tentang ini demonstratif adjektif? Nah, kalau enggak kita lihat demonstratif pronoun. Nah, kalau demonstratif pronoun kayak gini. Misalnya kalau adjektif kan this man. Kalau dijadikan pronoun bisa dijadikan gini. That is the man atau this is the man. Nah, pronoun itu berarti that-nya ini berdiri sendiri nih, jadi subjek. That, this, those. Ya. Gitu. That is the woman. Bukan that woman. Bukan wanita itu, tapi itu adalah wanita itu. That is the man. Itu laki-lakinya. Nah, itu maksudnya. That is the woman. Itu loh ceweknya. Oke, Dian? These are the good men. Ini cowok atau lelaki yang baik itu, ya. These are the good women. Itu perempuan-perempuan yang baik itu. Nah, jadi kata ini itu menunjukkan apa? Pronounnya. Jadi kalau pronoun dia di sini jadinya berdiri sendiri gitu. Ya, coba kita baca. Who ha is? Who Aisha? Who Eleh ha Nazim ha Tovim. Nah, these are the good men. Ya. Lalu Hena Hanazim Hatovot. Those are the good women. Ya, those are the good women. Oke, itu tentang demonstratif. Jadi ada dua ya, sebagai kata sifat atau sebagai kata ganti. Nah, sekarang yang ketiga, pronoun yang ketiga tadi ada yang pertama ada personal, orang, lalu demonstratif menunjuk sesuatu. Yang ketiga itu namanya relatif pronoun. Nah, relatif ini maksudnya apa ini? Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya itu yang. Misalnya gelas yang saya beli. Nah, kata yang ini maksudnya menggantikan siapa? Gelas. Ya, misalnya cangkir yang saya pegang adalah milik sekolah. Nah, mana di situ relatif pronounnya? Yang di situ maksudnya siapa? Menggantikan apa? Maksudnya gelas cangkir ini gitu. Ini gelas atau cangkir sih? Ini. Ini cangkir ya? Bukan gelas ya. Dari tadi ngomongin gelas ya. Oke. Contoh lain apa misalnya? Ayo, kalian kasih contoh. Hah? Baca Indonesia aja dulu. Misalnya, buku yang pakai yang lagi. Ya, buku yang saya beli adalah buku bahasa Indonesia. Nah, misalkan gitu ya kan? Buku yang saya beli adalah buku bahasa Indonesia. Nah,
Di situ relatif pronounnya mana? Yang tadi. Maksudnya yang itu pronoun dari apa? Kata ganti dari buku. Paham ya? Oke. Nah, itu namanya relatif pronoun. Kalau bahasa Inggris namanya who, menggantikan orang, which ini menggantikan benda, that ini bisa orang, bisa benda. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya apa? Yang. Ya. Nah, kalau bahasa Ibrani-nya apa? Aser. Oke. Kalau bahasa Yunani-nya apa namanya di sini? Host atau hostis. Apa namanya? Host. Nih. Atau namanya, atau bisa juga hostis. Jadi kalian belajar langsung ya Yunaninya sekaligus ya. Host, supaya ingat lagi. Ibraninya aser. Ibraninya cuma satu. Aser. Nih tulisannya. Artinya apa? Yang. Bahasa Indonesia juga satu yang gitu ya. Nah kalau Inggrisnya who atau which atau that. Nah contoh gini, ya pohon yang di tengah taman itu. Ini kan kejadian pasal berapa ini ya kan? Pohon lalu diikuti kata yang. Nah berarti yang di situ di sini that ya dipakai ya atau berarti ini relatif pronoun. Jadi kalau nanti kalian terjemahkannya yang ya gunung yang ada di bawah langit. Nah, ada relatif pronoun kan? Ada, yaitu yang. The king whom you choose. Raja yang kamu pilih. Nah, itu whom ya. Daud yang ada di rumah Al. Nah, ada yang lagi gitu ya. Oke, ya, maka Ibrani ada aser, 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 aser ini. Oke, misalnya contohnya nih. Ha is aser ya. Betok hagan. Ya, coba baca. Haets aser betok hagan. Haets itu artinya pohon itu. Aser di sini apa? Yang. Ya. Lalu betok itu artinya apa? Is in the middle, yang di tengah. Hagan of the garden. Oke. Jadi pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Lalu He harim. Coba baca. He harim aser apa ini? Tahat. Lalu takat ya. Lalu hasa main. Nah, ini artinya apa di sini? Harim itu apa? The mountains, gunung-gunung itu ya kan? Aser, nah ini artinya that. Lalu takat under, di bawah. Hasamaim, the heaven ya. Amelek, aser, coba baca. Ya, Behar Tem. Oke, artinya the king ini Hamelek, whom yang Behar Tem, yang kamu pilih. Ya. Lalu David Aser, baca. David Aser, apa nih? Bebet, apa ini? Yehova, ya. Artinya Daud atau David, Aser itu who is, Bebet itu artinya in the house of Yehova the Lord. Ya.
Daud yang ada di baitnya Tuhan. Oke, nah kalau di Yunani itu pakai host ya. Contohnya begini. Nih, ya contohnya misalnya Matius 1 ayat 16. Jacob became the father of Joseph, the husband of Mary. Lalu by whom was born Jesus. Nah, by whom-nya di sini host ini atau has ini menjelaskan siapa ini, whom ini yang melahirkan Yesus, siapa ini? Menjelaskan siapa? Mary. Maria, ya kan? Nih, Maria's ex has egenete Yesus. Coba baca, dan kalian juga ada lupa ini. Coba baca. Ya, Yakob, Yosef, egenete Yesus. Coba sama-sama ya. Yakob, egenesen, ton, Yosef, Andra, Marias, XS, egenete Yesus. Nah. Yang mana relatif pronounnya? Host itu, ya ini has ini. Artinya whom ya atau yang. Egenete Yesus, melahirkan Yesus. Esos humon et steke hon humes hum oidate. Nah, in your midst stand one whom you don't know ya. Oke, ini ada lagi contoh-contoh lain ya. Sama fungsinya dia apa? Yang itu tadi menjelaskan apa? Kata benda yang diikuti. Nah, maka kadang-kadang relatif pronoun itu disebut juga relatif adjective. Kenapa? Karena yang di sini menjelaskan kata bendanya. Paham nggak? Ya, nah itu disebut juga relatif adjective. Ya, kalau di sini host di sini describe, clarify, restrict the meaning of the noun. Jadi dia membatasi atau menjelaskan kata benda. Misalnya Maria yang melahirkan Yesus, ya. Ini banyak nanti dijumpai kayak host begitu ya. Nah ini atau hon ya, yang itu banyak sekali. Nah ini ya. Contohnya ini 1 Timotius 3:16. Oke, yang manifest in the flesh. Ada hostis, ada host ya. Itu semua adalah ini ya, relatif pronoun. Oke, kita belajar pronoun itu lumayan agak banyak ya. Nah, nanti sekarang yang keempat ini, interrogative pronoun. Jadi kalau tadi relatif pronoun, fungsinya apa tadi? Sebagai yang, berarti yang membatasi kata benda. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang keempat, interrogative pronoun. Kata ganti tanya. Nah, ada dua di sini, yaitu who, siapa, what, apa. Jadi kata tanya itu apa, siapa, itu kata ganti tanya. Siapa itu berarti kata ganti tanya, menggantikan orang. Siapa dia? Nah, maksudnya kata siapa itu sudah pasti menggantikan orang. Apa berarti menggantikan benda. Ya. Nah, who itu me, apa itu apa? Mah. Oke. Nah, berarti dipakai untuk menggantikan orang tapi dalam bentuk pertanyaan. Maka disebut apa? Interrogative. Interrogative itu artinya pertanyaan. Ya. Pak baca. Ma semo. Pak baca. Ma semo. Lalu what artinya what
is his name ya. Lalu me asita, what have you done ya. Ini me berarti artinya what. Lalu ma ha lom haze, artinya haze itu mimpi ya. What is this? Haze itu this ya. Ha lom itu mimpi. Apa mimpi ini ya kan? Mi ata, mi itu who, ata itu you, jadi who are you, siapa kamu? Mi ha is haze, siapa lelaki ini ya. Mi ha a nasim ha ele, who are this men, siapa lelaki ini, jamak ya. Oke, ada pertanyaan di sini tentang ini. Kalau ketemu kata ini, ya ini bentuknya pertanyaan ya. Oke, lalu kita lihat ada namanya tambahan ini ya, ada namanya partikel. Dia bentuknya ini H, ya. Nah ini disebut interrogative particle yang diletakkan di kata pertama dari sebuah kalimat. Misalnya gini, kalau kita mau bertanya, apakah kamu sudah makan? Nah, itu pakai partikelnya, yaitu H ini. Tapi kalau tadi siapa? Itu pakai apa? Apa? Pakai apa? Siapa tadi pakai apa? Ini, kan ada kan? Siapa pakai apa? Mi. Kalau apa? Ma. Nah, kan gitu. Tapi kalau apakah? H. Nah, ini dia. Nah, itu pakai interrogative particle. Nah, ini contohnya misalnya, raja itu mengutus nabi itu. Kalau saya ubahkan jadi pertanyaan, apakah raja itu mengutus nabi itu? Nah, tinggal kita tambahkan partikelnya aja di depan. Jadi pertanyaan dia. Paham? Paham? Oke. Nah, contoh nih ya, misalnya, coba kita baca. Salah Hamelek at Hanavi. Oke, salah itu artinya apa? Mengutus ya. Hamelek apa? The king. At Hanavi the prophet, ya kan? Raja itu mengutus nabi itu. Oke, ini perhatikan ya. Coba lihat ini. Ini ya. Ini Hamelek nih. Ya. Nah, salah itu artinya send. Hamelek the king. Jadi the king send. Nah, kamu ada ini kita udah pelajari ya. At ini berarti menunjukkan direct object. Ya kan? Direct object ada tanda makef. Kalau di Yunani itu nanti akusatif. Ya kan? Hamelek Hanavi berarti apa? The prophet atau nabi itu. Nah, kalau mau ubah jadi partikelnya, jadi pertanyaannya tinggal tambahkan H. Ya, coba baca. H salah. Hamelek. Iya. Jadi, kalau diterjemahkan jadi apa? Did the king send the prophet. Nah, ini ada did-nya. Dari mana datangnya did? Ada partikel interrogatif H. Oke. Nah, itu ya. Nah, kita lihat di sini summary-nya. Oke, sebelum ke summary kita lihat apa namanya?
Yunaninya sebentar ya. Interrogative pronoun itu kalau di Yunani itu namanya pakai istilahnya tis ya atau ti. Itu bisa diterjemahkan jadi tis itu who atau what sama ya. Oke, umumnya pakai apa? Tis. Tis itu berarti menanyakan siapa atau apa. Kalau Ibrani apa? Mi atau ma. Kalau Yunani is atau ti. Siapa atau apa. Nah, misalnya nih Tina berarti apa? Ti mengapa? Tina siapa gitu ya. Tapi kadang-kadang juga dipakai poios. Ini jarang ya, tapi ada posos. Artinya what sort atau how much ya. Ini gunanya apa? Untuk membuat satu pertanyaan. Ya. Oke. Nah, lalu di Yunani tambahannya ada indefinite pronoun, pronoun yang indefinite. Misalnya kalau kita artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya seseorang atau beberapa orang. Ya, atau beberapa. Itu indefinite pronoun. Oke. Nah, lalu tadi kita udah belajar ada possessive pronoun ya. Possessive ya, possessive itu kayak apa? Punyaku, milikmu, you, my, ya kan? My book, buku saya ya kan? Your book, their book. Nah, itu possessive adjective. Ya, our itu berarti possessive dari kami ya kan? Oke, summary. Nih. Tadi kalau kita udah pelajari ada possessive. Ya. Jangan lupa misalnya kayak tadi his, her, our. Lalu nggak hanya ini ya, aku ya kan, tapi tidak hanya I, tapi ada my atau ada me. Nah, ini ada him, ada her, ada us dan sebagainya, ya. Oke, itu ingat bahwa personal pronoun itu tadi di sini dikatakan dia bisa jadi subjek, bisa jadi possessive, bisa jadi objektif. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini kalau di Yunani ini sudah dikasih diagramnya ya, kata gantinya yang ada. Ini paling banyak autos ya. Ini summary-nya ya. Autos itu paling banyak. Bisa apa namanya? Ya, bisa posesif. Oke. Bisa intensif. Nah, kalau di Ibrani tadi kita udah pelajari tentang ini. Nah, nanti kita mau lihat apa namanya? Beberapa penggunaannya ya nanti ya. Apa namanya? Pronominal suffixnya. Misalnya nanti kalau untuk posesif, untuk objektif ini gimana kita menggunakannya. Oke, nanti setelah break kita akan masuk lagi.